Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno menggelar rapat koordinasi persiapan Lebaran. Ia menyebut telah melakukan pemeriksaan terkait armada mudik, infrastruktur jalan, serta diskon tarif tol dan juga tiket angkutan mudik. Juga melakukan pengecekan ulang terhadap pertama kesiapan armada, laut, darat, udara, termasuk kereta api, termasuk juga mudik gratis. Selain itu juga kami tadi ngecek infrastruktur, kesiapan infrastruktur jalan, jembatan, dan lain-lain, dan juga potensi-potensi bencana seperti longsor, banjir, kita sudah siagakan mulai dari kesiapan alat-alat berat sampai kemudian juga Basarnas, BNPB juga siaga di titik-titik itu. Diskon tarif tol, penurunan harga tiket penerbangan domestik maupun perjalanan lain. Jadi kita atur juga bahwa nanti diskon akan diatur agar juga mengurangi penumpukan arus mudik dan arus balik di tanggal-tanggal tertentu. Puluhan sepeda motor ojek online di Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami mogok mesin usai mengisi bahan bakar. Para ojol terpaksa menguras tangki dan menyimpan sisa BBM sebagai bukti untuk membuat laporan. Dia isi pertalite, mogok semua ya. Bayangkan dikuras habis, dibanting. Dikuras habis ya. Gara-gara oplos. Oplosan. Om angkat ini om. Angkat bensin. Pertalite. Apa ini pertalite? Aduh. Mogok semua motor. Hancur. Puluhan pengendara ojek online di Kendari terpaksa menguras tangki motor mereka setelah mengalami kerusakan mesin secara mendadak. Mereka menduga ini disebabkan BBM subsidi pertalite yang diisi merupakan oplosan. Awalnya motor mereka mendadak mogok tak lama setelah mengisi BBM di SPBU. Saat dikuras, BBM yang digunakan tercium bau menyengat yang tidak biasa. Kayaknya sudah dicampur ini. Yang kita lihat campurannya dicampur pakai apa itu? Saya tidak tahu apa campurannya. Tapi bau kan? Iya, yang jelas bau. Beda dengan sebelumnya. Ini baru kali ini kita rasa seperti ini? Baru kali ini. Biasanya tidak. Tapi mengisinya tetap di SPBU atau SPBU. Ya, tidak pernah botolan. Para pengendara ojol mengaku rugi karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki motor mereka. Sisa BBM pertalite yang diduga oplosan tersebut kemudian dijadikan barang bukti untuk membuat laporan ke polisi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas belum mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap 3 sampel bahan bakar minyak. Sampel didapat saat Komisi 12 DPR menggelar sidak di sejumlah SPBU menyusul terungkapnya mega korupsi di PT Pertamina. Balai Besar Pengujian Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas tengah menguji 3 sampel bahan bakar minyak yakni Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Shell Super RON 92. Sampel diambil saat inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU Pertamina dan Shell oleh Komisi 12 DPR serta perwakilan Lemigas. Menurut Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kurdiana, hasil uji laboratorium akan keluar hari ini. Iya nanti, hari ini keluarin. Tapi belum? Iya sekarang lagi diselesaikan. Hasil kita ke lapangan kemarin, kan Pak Menteri minta ke lapangan, dibuatin, kita evaluasi lapangan, dicek, kemarin udah dicek sampai malam. Kan itu dibawa sampelnya ke Lemigas diuji, siang ini kita sampaikan. Lemigas menambahkan pihaknya rutin menggelar uji sampel BBM di laboratoriumnya. Uji sampel kali ini dilakukan menyusul pengungkapan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, di mana ada dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah. Sementara Pertamina membantah adanya pengoplosan Pertamax. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.
Nikita Mirzani resmi ditahan atas kasus pengancaman dan pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Ironisnya meski sudah ditetapkan tersangka, ia tampak santai dan malah berlenggak-lenggok bak model. Mengenakan baju tahanan berwarna oranye sambil tersenyum, artis Nikita Mirzani berjalan santai hingga menyapa awak media saat dikiring penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya menuju mobil yang akan mengangkutnya ke rutan Mapolda Metro Jaya. Nikita ditahan bersama sahabat sekaligus asistennya IM terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, hingga tindak pidana pencucian uang selama 20 hari ke depan. Ibu 3 anak yang kerap menuai kontroversi ini sebelumnya sudah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dengan total 109 pertanyaan. Selain menahan Nikita Mirzani dan IM, polisi juga menyita barang bukti, diantaranya 9 buah dokumen, flash disk, handphone, dan hasil ekstraksi barang bukti disita. 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas. Sebelumnya, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka lantaran diduga memeras dan mengancam seorang pengusaha produk kecantikan, Reza Gladys. Tak main-main, Nikita Mirzani diduga memeras korban senilai 4 miliar rupiah hingga terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, dan Helmi Saja Bakti, Ayus melaporkan. Setelah dirinya dan asistennya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani memberi tanggapan di akun Instagram pribadinya. Nikita terlihat tenang dan penuh senyum. Hai, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih, dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani sudah sering terjerat kasus hukum. Ia bahkan sudah 3 kali mendekam di penjara. Pada Oktober 2012, Nikita Mirzani dijebloskan ke penjara sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Olivia Beverly. Ia mendekam di penjara selama 5 bulan. Di tahun 2018, Nikita kembali mendekam di penjara dengan vonis hukuman 6 bulan atas kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh Dipo Latif, mantan suaminya. Nikita juga pernah dilaporkan oleh pengacara kondang Elsa Syarif atas kasus pencemaran nama baik. Kasus bermula saat keduanya bertemu di acara televisi. Elsa yang saat itu merupakan pengacar dari mantan suami Nikita dimaki oleh Nikita. Pada tahun 2022, Nikita kembali mendekam di penjara akibat kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Buntut kasus perseteruannya dengan Dito Mahendra. Tahun 2025 ini, nama Nikita kembali mencuat akibat dilaporkan oleh Rasman Arif Nasution atas dugaan penganiayaan. Dan baru-baru ini, Nikita ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare.